down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan mempresentasikan judul makalah, yaitu pembelajaran matematika untuk perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, pasti kalian penasaran kenapa harus diajarkan anak-anak matematika. Nah, konsep pembelajaran matematika pada anak usia dini yaitu konsep bermain sambil belajar. Nah, di sini pengenalan matematika awal pada anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan ranah kognitif anak. Nah, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, aspek kognitif yang pertama yaitu belajar memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu berpikir secara logis tentang sebab akibat, dan yang ketiga yaitu berpikir secara simbolik. Nah, berpikir secara simbolik, kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menghubungkan konsep angka. Mengenalkan matematika anak usia dini sangat bermanfaat. Nah, di mana dalam pengenalan matematika ini yaitu menggunakan cara sederhana yang menyenangkan dan menarik bagi anak, sehingga terhindar dari doktrin takut belajar matematika sejak awal dan membantu anak belajar matematika sambil bermain. Adapun konsep-konsep dalam pembelajaran matematika pada anak usia dini. Yang pertama yaitu konsep angka, konsep pola dan hubungan, konsep hubungan geometri dan ruang, konsep memilih dan mengelompokkan, dan yang kelima yaitu konsep pengukuran. Konsep angka. Nah, yang pertama yaitu konsep angka, di mana konsep angka ini merupakan dasar dari pengenalan matematika. Nah, pengenalan dalam konsep angka ini yaitu memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghitung, yang kedua hubungan satu-satu, yang ketiga menjumlah, membandingkan, dan simbol angka. Yang kedua yaitu konsep pola dan hubungan. Pola merupakan susunan benda yang terdiri dari jumlah, bentuk, warna, atau peristiwa. Contohnya yaitu dalam susunan pola berdasarkan bentuk, ada kecil sampai yang ke besar, dan adapun susunan pola berdasarkan warna merah, kuning, hijau, ataupun susunan pola berdasarkan peristiwa sehari-hari, yaitu seperti sesudah makan nasi kita akan meminum air. Dan yang ketiga yaitu konsep hubungan geometri dan ruangan. Nah, pengertian yang dimaksud itu mengenalkan anak-anak dalam bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, segi panjang, dan dapat dikaitkan dalam lingkungan sekitar atau di sekitar anak. Dan yang keempat yaitu konsep memilih dan mengelompokkan. Memilih dan mengelompokkan benda-benda atau yang ada di sekitar anak dengan cara mengamati dan mencatat persamaan dan perbedaan benda tersebut. Anak dapat mengenal dan perbedaan benda yang ada di sekitarnya melalui indera mereka. Dan yang kelima yaitu konsep pengukuran. Nah, di mana di sini anak belajar mengukur dengan berbagai kegiatan seperti dapat mengukur panjang, besar, pendek, atau cepat dan lambat. Dan yang keenam yaitu pengumpulan dan pengaturan dan tampilan data. Adapun ruang lingkup pembelajaran matematika untuk anak usia dini, yang pertama yaitu bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data. Yang pertama yaitu operasi dan bilangan dan operasi. Nah, bilangan operasi ini dikenalkan saat anak mulai membaca.
yaitu dikenalkan saat anak mulai berbahasa, yaitu di umur 2 tahun. Nah, di sini anak akan diperlihatkan 2 objek dan anak akan menghitung objek tersebut. Jika anak tidak mengetahuinya, maka orang tuanya akan memberitahunya. Yang kedua yaitu aljabar. Pengenalan kepada aljabar tentang anak bukan memberitahunya bahwa ini adalah aljabar, tetapi di mana anak mampu mengklarifikasikan mengklarifikasikan dan menyusun benda-benda sesuai dengan kesamaan dan perbedaannya. Dan yang ketiga yaitu geometri. Nah, dalam pengenalan geometri ini anak diperlihatkan di geometri atau bentuk-bentuk dalam dunia sekitarnya atau objek sekitar anak. Yang keempat yaitu pengukuran. Nah, di sini anak akan mengenalkan cara mengukur benda, baik itu kecil, besar, panjang, pendek, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penganalisis data. Nah, dalam penganalisis data di sini anak bisa contohnya yaitu anak akan menghitung jumlah keluarga yang ada di rumahnya. Nah, prinsip pembelajaran matematika pada anak usia dini menurut Ray menjelaskan beberapa prinsip yang digunakan sebagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kognitif anak. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu prinsip pembelajaran harus memberikan makna hingga anak dapat memahami konsepnya, bukan sekedar menghafal. Dan yang kedua yaitu belajar matematika adalah sebuah proses perkembangan anak. Oleh karena itu, agar efektif dan efisien, guru perlu merancang agar dalam proses pembelajaran dapat beriringi dengan tahapan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran sebagai pengaturan yang struktur. Maka penggunaan pendekatan spiral sangat cocok. Dan keempat yaitu anak diharapkan aktif dalam belajar matematika. Kelibatan anak dalam kegiatan matematika tidak lepas dari kegiatan mental. Yang kelima yaitu anak perlu mengetahui apa yang dipelajari dalam kelas matematika. Dan yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi yang dapat dipahami oleh anak menjadi sangat penting dalam pembelajaran matematika sebelum anak belajar bahasa simbolik matematika. Yang ketujuh yaitu menggunakan berbagai variasi, karena matahari membutuhkan abstraksi generalisasi dalam membangun pengertian dan konsep, maka diperlukan berbagai pengalaman belajar sebagai variasi matematika. Yang ke-8 yaitu menggunakan model strategi, materi, dan pendekatan sehingga dapat mendorong anak berpikir abstrak. Ke-9 metakognisis mempengaruhi belajar anak, karena dalam metakognisis anak belajar memahami apa yang terjadi dan belajar merefleksikan tentang segala sesuatu yang terjadi yang dialaminya dalam pengalaman belajar. Yang ke-10 itu diperlukan scaffolding atau bantuan agar terbentuk retensi. Dan selanjutnya yaitu tahapan dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, adapun tahapan dalam pembelajaran anak usia dini menurut National Association for the Education of Young Children yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu menciptakan persiapan guru anak usia dini yang lebih efektif dan melanjutkan pengembangan profesional. Yang kedua menggunakan proses kolaboratif untuk menggambarkan sistem yang selaras dengan standar kurikulum dan penilaian berkualitas tinggi yang sesuai. Yang ketiga yaitu ancang struktur dan kebijakan kelembagaan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Dan yang keempat, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan kemahiran matematika anak. Halo teman-teman, untuk tidak bosan mendengarkan penjelasan dari saya akan memberikan ice breaking. Nah, ice breaking-nya yaitu saat saya bilang tepuk 1, maka tepuknya seperti ini. Kalau tepuk kedua begini. Kalau tepuk ketiga 3 kali tepuk meja. Oke, seperti ini. Tepuk 3. Jadi kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lihat videonya. Yang kelima yaitu implementasi pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, pengaplikasian pembelajaran matematika anak usia dini
sangat perlu dilakukan untuk mengukur keefektifan dan keefisien matematika untuk anak usia dini. Adapun pengimplementasian pembelajaran pada anak usia dini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan dalam perencanaan, yaitu dalam setiap lembaga mempunyai pedoman dan acuan untuk merencanakan pembelajaran yang mengelola materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak usia dini seperti RPTM, RPPH, dan RPPS. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu di mana dilakukan dalam saat anak memulai pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu evaluasi, dan di mana pengevaluasi ini menjadi tolak ukur sehingga pengaplikasian pembelajaran matematika terbukti efisien dan efektif atau tidaknya. Itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.